Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Statement aneh Bima Sakti di latihan perdana Timnas Indonesia U17 bisa bikin semuanya kaget. Tim U17 Indonesia memulai latihan di lapangan ABC Senayan, Jakarta, Kamis kemarin. Latihan dipimpin oleh pelatih Bima Sakti. Seluruh pemain yang mengikuti seleksi tim U17 Indonesia tampak bersemangat dan antusias melahap menu latihan yang diberikan pelatih. Garuda Asia dipersiapkan untuk mengikuti Piala Dunia U17 2023 yang notabene Indonesia menjadi tuan rumah. Setelah menjalani tes kesehatan, psikotes, dan penguatan, hari ini kami latihan perdana di lapangan. Kondisi semua pemain cukup baik dan akhir pekan nanti kami adakan internal game, kata Bima Sakti. Setiap pekan kami rencana ada promosi dan degradasi untuk pemain. Apalagi nanti ada masuk pemain dari seleksi yang dibikin di 12 kota. Yang pasti pemain yang memenuhi kriteria kami dan sesuai dengan kebutuhan tim yang akan dipilih. Tidak ada keistimewaan untuk setiap pemain, semua mempunyai peluang yang sama untuk masuk di tim U17 Indonesia, tambahnya. Seleksi tim U17 Indonesia di Jakarta direncanakan hingga tanggal 28 Agustus. Pada tahap awal ini sebanyak 34 pemain telah dipanggil. Vietnam curang nih masak bisa datengin kiper Eropa asal Republik Ceko dengan cepat. Kiper keturunan Vietnam Republik Ceko Philipp Nguyen meyakini proses naturalisasinya akan segera rampung. Hal itu membuatnya bisa membela Golden State Warriors di Piala Asia 2023. Pemain berusia 30 tahun ini yakin bahwa naturalisasinya sebentar lagi akan berhasil. Artinya ia bakal membela Vietnam di Piala Asia 2023. Kiper kelahiran itu berbagi dia akan berhasil dinaturalisasi, tulis laporan Detail 247. Lebih lanjut, Philipp Nguyen juga menceritakan bahwa ia sempat bercanda dengan mantan rekan setimnya akan bertanding di Piala Asia 2023 mendatang. Ucapan itu nyatanya bisa jadi kenyataan. Marcin Doski, mantan rekan satu tim Sawa di Slovakia, bercanda bahwa kita bisa bertemu lagi di Piala Asia. Doski adalah kiper Irak. Piala Asia adalah turnamen bergengsi dan akan jadi panggung besar untukku, ucap Philipp Nguyen. Jika proses naturalisasi kiper berusia 30 tahun ini berjalan sesuai rencana, maka ancaman untuk timnas Indonesia semakin bertambah. Sebab kiper asal Republik Ceko itu bisa jadi amunisi kuat bagi Golden State Warriors. Berkaca dari pengalaman, Sintayong mungkin tak akan panggil 3 pemain yang terkena sanksi untuk Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, kemungkinan tidak akan memanggil 3 pemain yang baru saja mendapat sanksi dari AFC buntut perkelahian di final SEA Games 2023. Dari Timnas U22 Indonesia, terdapat 3 pemain dan 4 staf pelatih yang dihukum oleh AFC. Ketiga pemain adalah Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihudin yang mendapat sanksi larangan tampil pada 6 pertandingan pada laga-laga resmi yang diakui oleh AFC. Untuk Komang dan Titan ada tambahan sanksi berupa denda sebesar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Hal ini tak terlepas dari Timnas U23 Indonesia di 2 ajang mendatang akan dipimpin langsung oleh Sintayong. Ketiga pemain tersebut akan menjalani hukuman larangan bertanding sehingga kemungkinan tidak akan bisa bermain di ajang Piala AFF U23 2023. Ditambah lagi, Sintayong dikenal disiplin dan punya rekam jejak tak akan memanggil pemain-pemain bermasalah. Tentu kita ingat kasus Osvaldo Hai yang tak hadir saat dipanggil Sintayong ke TC Timnas Indonesia pada September 2021.
Karena tidak dengan disertai alasan yang jelas, Shin Tae-yong akhirnya tidak pernah lagi memanggil Osvaldo Hai ke timnas Indonesia lagi. Pernyataan hebat Kapten Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Kapten Timnas U17 Indonesia, Iqbal Gwijangge punya ambisi tersendiri usai menyelesaikan latihan hari pertama. Timnas U17 Indonesia baru saja menyelesaikan latihan hari pertama pada Kamis kemarin. Latihan hari pertama dipimpin langsung oleh Bima Sakti. Bima Sakti langsung menggeber skuad Garuda Asia dengan sejumlah menu latihan. Tentu dengan reputasinya yang sudah mentereng, Iqbal Gwijangge punya kesempatan besar untuk bisa jadi pilihan utama Bima Sakti. Meski begitu, Iqbal Gwijangge mengaku tidak mau cepat puas. Ia mengaku sangat menikmati menu yang diberikan tim pelatih Timnas U17 Indonesia selama sesi latihan. Alhamdulillah, sudah 4 hari kami melakukan latihan di seleksi TC Tim U17 Indonesia, ujar Muhammad Iqbal Gwijangge dari laman resmi PSSI. Sangat senang dan kami terus semangat menjalani latihan, lanjutnya. Tentu saya berharap dapat terpilih dan bermain di skuad tim U17 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023 nanti, ujar Muhammad Iqbal Gwijangge. Untuk itu, saya harus kerja keras, disiplin, dan mengikuti instruksi dari pelatih, lanjutnya. Sungguh mengharukan. Keputusan luar biasa Erick Thohir untuk Timnas Indonesia tadi malam. Bikin mewek dan salut. Perjuangan tim U19 Indonesia yang terus memberikan perlawanan hingga pertandingan berakhir merupakan poin yang perlu diberi penghargaan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim putri luar biasa karena telah mencetak sejarah pertama kali masuk semifinal. Saya melihat kita sudah tidak mungkin seri dan tidak mungkin juga menang, tetapi mereka masih mau berjuang, itu yang penting, kata Erick. Dalam pertandingan Indonesia dan Thailand, tekanan mulai terasa saat menit ke-5 penjaga gawang utama Indonesia Fanny Supriyanto harus keluar lapangan karena kartu merah. Posisinya diganti kiper cadangan Cecilia Putri. Skuad Garuda Pertiwi harus bermain 10 pemain.